Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, biar pengharapan, sukacita, damai sejahtera terus turun menaungi setiap Bapak Ibu yang ada di rumah. Biar hari ini kita juga mau memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap curahan Roh Kudus, penyertaan yang sungguh luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan pada pagi hari ini. Dan sekarang Tuhan kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan yang berkati Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan selalu dimuliakan, nama-Mu selalu disanjung dan dimenangkan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya, amin. Mari kita satukan hati, kita bersukacita. Haleluya. Mari katakan kebenaran.
Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Oke, semangat Bapak Ibu Saudara. Yes. Mari kita sambung dengan pujian. Ku diberi kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ku diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa Raja mulia Bila Allah Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari lebih lagi katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa bagi Raja mulia menaklukkan menaklukkan musuh di bawah kakiku. ku pakai kuasa Ku pakai kuasa bagi Raja mulia. Allah. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah ada bersamaku, siapa jadi Lawanku sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, 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 bila Allah Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? bila Allah Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan
Tuhan. Ya, Yesus. Mari kita masuk ke hadirat-Nya lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari angkat suaramu katakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Bapakku datang Aku datang dan Menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Oh kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. katakan Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
suci-Mu, kami menyembah nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, Kau Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, selamat jumpa kembali di hari yang berbahagia. Di hari di mana kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu izinkanlah saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Inilah hari yang bersejarah buat kita. Sebelumnya kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ada waktu, kesempatan yang indah Tuhan berikan buat kami. Dan kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Histori yang betul-betul nyata, kenaikan Engkau Yesus di surga. Dan saya percaya ini adalah manfaat yang sangat besar bagi kami orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan hadirlah bersama kami, mohon perkenanan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Izinkanlah hamba mendapatkan perkenanan daripada Bapa di surga, dan hamba menyerahkan seluruh waktu ke depan dan kesehatan serta suara hamba di dalam kasih karunia anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama mari kita sebutkan amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, mari kita akan melihat alasan dan makna Yesus naik ke surga. Inilah tema firman Tuhan hari ini yang saya boleh mendapatkan kesempatan buat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Temanya hari ini adalah sehubungan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, maka temanya adalah alasan dan makna Yesus naik ke surga. Nah, pembacaan Alkitab sebentar nanti kita akan baca
kita kutip dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Namun sebagai pendahuluan, saya mau memberitahu dan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus telah bangkit dan dia hidup. Namun dia tidak berhenti sampai di situ. Karena kalau Yesus berhenti karyanya sampai pada kebangkitan, maka kebangkitan Yesus adalah merupakan hal yang sia-sia. Namun kita bersyukur bahwa Yesus naik ke surga, dan itu membuktikan bahwa lengkaplah sudah karya penebusan Yesus di bumi ini untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan melihat alasan Yesus naik ke surga. Alasan Yesus naik ke surga. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti, ada slide yang saya coba tayangkan, silakan mengikuti. Tapi alasan pertama Yesus naik ke surga adalah yang pertama, misinya, misi Yesus untuk datang ke dunia untuk menebus dosa kita sudah selesai. Sudah selesai. Itu sebabnya dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30 berkata, sudah selesai, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian kata firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 4 dan 5, ayat ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang ditugaskan Allah Bapa kepada Yesus, ia telah menyelesaikan dengan sempurna. Atas dasar ini, maka Yesus meminta kepada Bapa untuk Bapa mempermuliakan dia. Nah, apa refleksinya buat kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya ini menjadi kabar baik buat saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ini merupakan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya dan berpegang teguh pada Injil Kristus Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, refleksi daripada kenaikan Yesus, alasannya adalah bahwa ini adalah merupakan jaminan keselamatan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa bagi orang yang berpegang teguh kepada Injil Kristus Yesus, maka Yesus sanggup menyelamatkan Anda. Karena hanya melalui Yesus ada pengampunan, ada penyucian, dan ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, oleh sebab itu saya berdoa bagi mereka yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang apakah benar bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Kali ini, waktu engkau telah mendengar khotbah ini, biarlah kiranya saya berdoa Bapak Ibu bisa mengambilkan sebuah kepastian bahwa Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan Anda. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, alasan yang berikutnya, mengapa Yesus naik ke surga? Alasannya berikutnya adalah karena Yesus sendiri berasal dari surga. Yesus berasal dari surga, maka dia akan kembali ke surga. Dalam Yohanes 16 ayat 28 dikatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jelas ayat ini menjelaskan bahwa Yesus berasal dari surga. Bapak Ibu kekasih Tuhan, demikianlah kita sebagai orang-orang percaya yang berpegang teguh pada Injil. Kenaikan Yesus ke surga merupakan pola yang akan diikuti oleh semua orang percaya kepadanya. Terbukanya jalan masuk bagi orang percaya adalah melalui Yesus. Karena Alkitab berkata ia menjadi yang sulung. Yesus menjadi sulung daripada kebangkitan orang-orang mati. Dan dia naik ke surga. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berpegang teguh dan setia dalam kehidupan kita mengiring Yesus, maka ini adalah pola untuk kita naik ke surga. Bapak Ibu kekasih Tuhan, oleh sebab itu saya berdoa, jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan mengalihkan kepercayaan kepada Yesus kepada Allah-Allah lain. Sekalipun kalau engkau berhadapan dengan masa-masa sukar seperti masa-masa sekarang ini,
Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Mungkin saja ekonomi bisa merosot, ekonomi bisa naik pula. Tapi yang percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan memegang kehidupan Anda. Tuhan mengenal pribadi Anda. Tuhan mengenal semua nama-nama bintang-bintang di langit dan semua. Dan para ahli mengatakan bahwa ada 100 miliar bintang-bintang di langit. Semua dia kenal. Apalagi saudara yang berharga di mata Tuhan. Rambut sehelai pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu tidak akan jatuh. Itu berarti saudara lebih berharga daripada semua yang lain. Itu sebabnya mari jangan pernah putus asa dalam menghadapi tantangan hidup yang berat ini. Sehingga kadang ada orang mau mati secepatnya karena tidak tahan dalam penderitaan. Tapi dengar, kabar baiknya adalah bahwa Yesus penuh kasih karunia dan kemurahan bagi Anda. Ada kata-kata bijak berkata, 40 hari orang bisa bertahan tidak makan. 3 hari orang bisa tahan tidak minum. Tetapi dalam tempo beberapa detik saja, apabila kehilangan pengharapan, akan menjadi binasa dan fatal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian itu. Oleh sebab itu jangan pernah gagal dalam berpengharapan kepada Tuhan. Berpengharapanlah kepada Tuhan, sebab Dia yang mengerti segala urusan kehidupanmu. Berikutnya, kita akan melihat sekarang makna kenaikan Tuhan Yesus. Makna kenaikan Tuhan Yesus. Untuk ini, maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila di tanganmu atau di dekat mejamu barangkali ada Alkitab, mari kita buka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita ikuti dialog antara Yesus dengan murid-muridnya pada saat itu yang dicatat oleh Yohanes. Dan kita kutip dan kita baca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, mari kita melihat di dalam ayatnya yang kedua dan ketiga. Dalam ayat 1 dia buka, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus berkata kepada muridnya dan juga berkata kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian di hari ini. Jangan engkau gelisah dan jangan engkau putus harapan untuk engkau percaya kepada Tuhan. Jangan pernah gelisah. Mungkin saat ini engkau gelisah, mungkin saat ini engkau galau, engkau tidak tahu apa yang harus engkau perbuat karena situasi ekonomi yang barangkali sangat meragukan. Dan mungkin engkau juga menantikan kesembuhan-kesembuhan oleh karena pandemi yang begitu berkepanjangan. Tapi dengar, dalam menghadapi situasi yang sulit ini jangan pernah gelisah. Kenapa Yesus berkata jangan gelisah dan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus karena Dialah yang dapat membereskan persoalan ini. Hanya Dialah yang dapat menyelesaikan semua masalah pandemi ini dalam kasih karunia anugerah Allah buat kita dan buat saudara-saudara sekalian yang percaya kepada kita, pada Tuhan. Lalu ayat 2 dan 3 berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari ayat ini, maka makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah demi kepentingan saya dan saudara. Demi kepentingan manusia. Demi kepentingan terlebih khususnya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepentingannya apa? Dia menyiapkan bagi kita rumah. Dia menyiapkan bagi kita rumah. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, perhatikanlah bahwa Yesus naik ke surga menyiapkan bagi kita rumah di surga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat percaya rumah yang Tuhan buat bagi saya dan saudara-saudara sekalian bukan rumah yang seperti yang kau lihat di bumi ini.
Waktu seorang pengusaha ataupun developer membuat ruko, semua sama. Membuat tipe-tipe rumah dalam bentuk yang sama. Tapi dengar kabar baiknya. Bahwa rumah yang Tuhan sediakan bagi engkau itu adalah rumah yang saling sangat berbeda satu dengan yang lain. Rumah saya dan rumah saudara mungkin berbeda nanti di surga. Di bumi mungkin bisa sama, tapi di surga ada perbedaan. Kebenaran firman Tuhan berkata, yang kalau kita baca dalam Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, Wahyu 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upah. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita bandingkan dalam Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita baca juga di dalam Lukas pasal 12 ayat 47 dan 48, itu menulis bahwa Tuhan memberikan upah masing-masing sesuai dengan perbuatan dan pola hidupnya selama di bumi. Kemudian untuk kepentingan kita yang selanjutnya adalah bahwa ia memberikan tubuh kemuliaan bagi orang yang percaya yang siap naik masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, dengan tubuh jasmani kita tidak bisa masuk ke surga. 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan bahwa tatkala sangkakala Allah berbunyi, maka semua orang-orang percaya akan dibangkitkan. Kubur-kubur terbuka. Semua orang mati yang percaya kepada Yesus akan bangkit, naik bertemu dengan Yesus di udara. Bagaimana dengan orang yang belum meninggal? Alkitab berkata bahwa dalam sekejap Tuhan mengubah tubuh mereka dan dikenakannya tubuh kemuliaan. Sebagaimana Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Itu sebabnya tubuh Yesus tidak bisa dibendung oleh tembok, oleh pintu yang terkunci. Dia bisa masuk karena dia memiliki tubuh kemuliaan. Itu sebabnya dia bisa naik. Anda pun bisa naik. Ini berita kabar baik. Pola yang sama dilakukan oleh Yesus, maka juga itu menjadi pola orang yang percaya naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Inilah sebuah kabar baik, kepentingan bagi kita untuk kita masuk ke surga dengan tubuh kemuliaan yang Tuhan anugerahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Makna yang kedua dari kenaikan Tuhan Yesus adalah bahwa Yesus yang punya surga, dia memperhatikan saudara-saudara sekalian. Yesus mau memberi surga dan Yesus memberikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Dalam Wahyu 14 ayat 5 dikatakan, di situ ada cerita bahwa Thomas minta bukti, minta jaminan, baru ia percaya kalau Yesus adalah anak Allah dan surga itu ada. Itu sebabnya Filipus mengatakan juga, Filipus berkata, tunjukkanlah jalan kemana surga itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya berharap, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, janganlah memiliki iman seperti Thomas ataupun Filipus. Lihat dulu, baru percaya. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan walaupun belum melihat. Inilah seharusnya iman yang kita miliki. Percaya dulu, jangan dibalik. Lihat dulu, bukti dulu, baru percaya. Tetapi percaya dulu. Karena Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Kalau engkau percaya kepada Tuhan dan engkau akan melihat perjalanan kehidupanmu dari mujizat yang satu kepada mujizat yang berikutnya. Dari kemenangan
kepada kemenangan yang berikutnya. Dari kebahagiaan yang satu kepada kebahagiaan yang selanjutnya. Itulah kata firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Itu sebabnya mari kita jangan hilangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena dialah jalan keselamatan dan dialah yang punya surga dan dia akan berikan kepada orang yang berkenan. Siapa yang berkenan adalah orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjalankan semua perintah-perintahnya. Dialah yang berbahagia kata Tuhan karena dialah yang memiliki surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Pada satu saat, ini ilustrasi saja. Pada satu saat ada seorang yang ingin bepergian. Contoh misalnya, ada orang asing yang mau pergi ke Indonesia. Tapi dia nggak punya visa. Dia nggak punya visa untuk masuk ke Indonesia. Lalu tiba-tiba di airport, dia berjumpa dengan seseorang yang dengan berpakaian biasa, sederhana. Barangkali pegang handphone begitu, atau block note. Lalu dia bertanya, karena mungkin dia bingung. Lalu dia bertanya, bagaimana caranya untuk pergi ke Indonesia? Lalu orang tersebut, Bapak mau pergi ke Indonesia ya? Iya, tapi saya belum punya visa. Saya nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke Indonesia. Orang itu tersenyum. Sementara di kelilingnya ada banyak orang-orang yang berpakaian lengkap dan rupanya di sekelilingnya itu adalah bodyguard dan juga mungkin tentara pengaman bagi dia. Lalu orang itu tersebut, nanti kalau kamu sudah sampai di tempat pemeriksaan visa, tunjukkan kartu nama ini. Saya serahkan kartu nama ini kepada Anda dan kalau perlu Anda boleh telepon kepada saya. Waktu dibaca kartu nama tersebut, maka ternyata kartu nama itu bertuliskan Presiden Indonesia Bapak Jokowi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, demikian adalah jaminan waktu kita boleh memiliki Yesus. Kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Dan dialah yang berhak untuk memberikan surga kepada siapa yang ia berkenan. Itu semua sekedar ilustrasi untuk memperjelas bahwa saudara-saudara pentingnya memiliki Yesus dalam kehidupan. Karena Alkitab katakan, Yesus merupakan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya dan bersandar kepada Dia. Itu sebabnya doa saya, jangan lepaskan pengharapanmu dari Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang kita akan masuk kepada makna yang ketiga. Makna yang ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, makna yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus demi kepentingan kita adalah bahwa Yesus memerintah sebagai Raja. Sekali lagi, Yesus memerintah sebagai Raja. Waktu Yesus naik ke surga, maka Yesus memerintah menjadi Raja. Karena Bapa mempermuliakan Yesus dan Alkitab mencatat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memerintah bersama Allah Bapa di surga. Tapi bukan sekedar jadi Raja saja, tetapi dia juga jadi Imam Besar Agung. Betapa pentingnya seorang raja di dalam suatu negara. Betapa pentingnya seorang raja di dalam mengatur kepemerintahan di sebuah negeri. Alangkah kacaunya apabila Indonesia pun juga tidak punya seorang presiden yang bisa mengatur Indonesia dengan baik. Tapi segala hormat dan puji syukur, Yesus sebagai Raja di atas segala raja, dia memerintah kerajaan surga dan juga bumi. Bahkan dia menjadi penopang bagi bumi yang diciptakannya. Itu sebabnya bintang-bintang di langit tidak akan jatuh karena ada seorang yang menopangnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada seorang yang bertakhta di surga yang mengatur kehidupan dan memberikan supply nafas kepada Bapak Ibu saudara sekalian.
Itulah kepemerintahan Yesus di surga. Dia mengatur semua kehidupan. Bahkan sampai sekarang ini pun juga. Barangkali musim pandemi ini, Yesus pun tahu bagaimana cara mengatur Indonesia atau seluruh negara yang saat ini sedang dilanda ketakutan dalam menghadapi pandemi ini. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, dia pun juga menjadi imam besar agung. Dia menjadi imam besar agung yang berfungsi untuk berdoa, untuk mewakili saudara minta sesuatu kepada Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna yang ketiga adalah Yesus memerintah sebagai Raja dan Imam besar agung. Menjadi pengantara bagi saya dan saudara-saudara. Oleh sebab itu Alkitab berkata, mintalah sesuatu kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mintalah segala sesuatu kepada Yesus Kristus. Apa yang menjadi kebutuhan saudara hari ini? Apa yang menjadi keperluan saudara? Apa yang menjadi kebutuhan rumah tanggamu hari ini? Minta kepada Dia. Karena Dia menjadi imam besar agung bagi saudara sekalian. Bapak Ibu kekasih Tuhan, diberkatilah orang yang tetap ada di dalam Dia dan Dia di dalam engkau. Karena engkau akan berbuah banyak. Engkau akan berhasil di dalam apa yang engkau kerjakan. Karena Allah turut bekerja bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita masuk sekarang kepada makna yang keempat. Makna keempat daripada kenaikan Yesus adalah Yesus memberikan Roh Kudus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 16 ayat 7 berkata bahwa adalah baik kalau aku pergi ke surga dan setelah itu Dia akan memberikan dan memerintahkan Roh-Nya untuk datang dan menyertai Bapak Ibu Saudara. Dan Roh Kudus akan menginsafkan manusia dari dosa. Roh Kudus akan menghibur umatnya. Roh Kudus akan menuntun saudara untuk berdoa. Tatkala saudara berdoa tidak tahu apa yang harus didoakan karena saudara dalam keadaan kepayangan dan kesusahan yang sangat sulit. Air mata mengalir, tidak ada kata yang bisa diucapkan, tetapi Roh Kudus mengerti isi hatimu. Dia menghibur dan menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang saya coba sampaikan kepada saudara sekalian. Di California ada keluarga yang bernama Yudi dan anaknya Marty Connor. Yudi dan Marty adalah anak dari Yudi yang punya sakit kelumpuhan. Mulai dari leher sampai ke bawah dia lumpuh oleh karena sesuatu penyakit. Namun dia tidak putus asa. Dia berharap kepada Tuhan. Dia berjuang. Lalu Yudi, ibu daripada Marty ini, dia penuh semangat. Dia mendorong anaknya, ayo Marty tetap maju. Lalu tiba saatnya bahwa Marty ada saat untuk masuk dalam perguruan tinggi. Tetapi karena keadaan fisik yang begitu lemah, tidak bisa berbuat daya seperti orang-orang yang biasa. Lalu Yudi memutuskan untuk menyertai Marty. Sehingga apapun yang Marty perbuat yang butuhkan dalam menyiapkan studinya, maka Yudi ibunya, dia mewakilinya. Dia buat skripsinya, dia buat. Dia bacakan semua. Dia kumpulkan buku-buku yang diperlukan oleh Marty. Dan satu saat terjadi perlulusan, maka Marty lulus. Namun University dari Chapman University di California Selatan mengetahui ini semua adalah karya kekuatan yang mendampingi Marty. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebagai suatu hadiah bagi ibu, maka ibunya pun juga mendapatkan gelar MBA dari
Chapman University. Walaupun dia tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa daripada University Chapman South California, tetapi perguruan tinggi itu tahu Marty berhasil karena seorang ibu yang mendampingi. Demikianlah Roh Kudus mendampingi Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan pernah gagal untuk melihat bahwa penyertaan Allah dalam kehidupanmu. Jangan pernah gagal. Tetapi tetaplah percaya bahwa Roh Kudus telah diberikan kepada saudara, menyertai saudara, memberikan kekuatan kepada saudara, memberikan semangat kepada saudara untuk supaya rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, Alkitab katakan itu kerjakanlah bagi kemuliaan Tuhan. Pekerjaan itu adalah pelayanan saudara. Tapi waktu saudara disertai oleh Roh Kudus, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, Tuhan penuh dengan anugerah kepadamu, Dia menyertai saudara. Sebagaimana Yudi, mama daripada Marty, menyertai Marty, maka Marty bisa berhasil, engkau pun bisa berhasil di bumi ini tatkala Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Terimalah hadiah atau pemberian anugerah Tuhan. Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Sebagai akhir daripada khotbah saya pada hari ini, kita masuk kepada sebuah kesimpulan dan refleksi apa yang harus kita buat sekarang. Setelah kita mengerti arti kenaikan, kita mengerti alasan dan makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu, dorongan saya, Bapak Ibu saudara sekalian, demikian juga Alkitab atau Allah mendorong saudara untuk mari kita coba lihat. Kita mengutip dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 menjadi suatu landasan dasar persiapan kita dan tanggung jawab kita setelah kita mengerti alasan dan makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan engkau pernah keluar daripada Yesus Kristus. Hendaklah kamu berakar di atas Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah engkau bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Dengan ringkasnya, engkau harus membangun fondasi imanmu, berakar teguh, berbicara mengenai fondasi yang kuat, dibangun di atas batu karang yang teguh. Yesus Kristus menjadi fondasimu, itu menjadi fondasi dasar untuk engkau tetap kuat di dalam Yesus Kristus, mempersiapkan diri untuk waktu tatkala Yesus datang ke bumi, menjemput saya dan saudara naik ke surga, maka kita terangkat bersama Dia. Kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, kalau saudara ulang tahun tambah 1 tahun itu berarti kesudahan kita sudah dekat, bukan? Tetapi percayalah, kita harus bisa menguasai diri dan tetap menjadi tenang supaya kita bisa berdoa. Berdoa berarti membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu, kita masih tinggal di dalam bumi ini, bukan? Belum di surga. Kita masih ada berhubungan dengan orang-orang. Oleh sebab itu mari kita belajar mengasihi satu dengan yang lain. Istri, anak, semua tetangga, jemaat Tuhan. Kasihilah satu dengan yang lain. Karena waktu kita mengasihi dia, kita menutupi banyak sekali dosa. Kalau engkau tidur, anggaplah sebagai suatu pembukuan. Engkau tutup pembukuan itu menjadi nol kembali. Artinya engkau bisa, kalau ada sesuatu, ampunilah. Ampunilah, kasihilah. Dan kemudian berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalau engkau membantu orang, janganlah engkau bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara dengan orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya bukan kata-kata gosip atau menjelekkan, tetapi firman Allah. Karena firman Allah itu akan menguatkan iman pada waktu didengar. Baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Berikutnya, sebagai penutup, maka hasil dari semuanya adalah, karena kita masih di bumi, maka ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu
memberitakan Injil. Bapak Ibu kekasih Tuhan, maukah engkau memberitakan Injil? Siapkah saudara untuk masuk ke surga? Maka sebagai kesimpulan, mari tetap berpengharapan kepada Tuhan yang mengasihi saudara dengan penuh kemurahan, besar kasih setianya. Jangan gagal untuk melihat pengharapan yang engkau berharap kepada Tuhan. Karena Dia menyertai saudara. Dia memberikan Roh Kudus kepada Anda untuk Anda bisa hidup, menjalani kehidupan ini yang mungkin sulit. Dia menyertai Anda tatkala engkau sukses. Dia menyertai Anda tatkala engkau mungkin sakit. Dia juga menyertai saudara tatkala waktu engkau ada di lembah kekelaman. Tongkat dan gadanya menyertai engkau. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Persiapkanlah dirimu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk menjemput saudara untuk masuk dalam kerajaan surga. Hanya orang yang kudus melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum melihat Yesus tetapi percaya ada Yesus sebagai Tuhan, ada surga yang menanti saudara sekalian. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jemaat-jemaat Tuhan di Puri dan Geraha yang saat ini sudah ada dan pasti sudah mengikuti ibadah online kita. Hari ini hari yang spesial, di mana semua umat Tuhan merayakan yang namanya hari kenaikan Tuhan. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Murid-murid pada awalnya merasa sedih, karena dia merasa bahwa Tuhan sudah pergi. Tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi mujizat, tidak ada lagi hal-hal yang biasa Tuhan Yesus lakukan bersama dengan mereka. Namun ternyata pemikiran itu salah besar. Di dalam hari kenaikan Tuhan ini, saya ingin mengingatkan satu ayat yang membuat kita harusnya bangga dan bersyukur. Yaitu di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bukankah ayat ini menjadi ayat yang boleh menghibur, menguatkan, bangga untuk Tuhan kita Yesus Kristus? Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan akan menemui ajalnya di atas kayu salib? Maka dia berkata satu kalimat yang sungguh-sungguh besar kuasanya. Dia berkata, "Sudah selesai." Apakah arti kata sudah selesai ini? Tentunya Tuhan sudah melakukan tugasnya ketika dia diutus oleh Bapa Surgawi menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Dan dia sudah melakukannya. Dia sudah menang. Itu sebabnya dia katakan sudah selesai. Lalu bagi kita, orang-orang percayanya, maka itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Yaitu kita akan menjadi saluran berkat-Nya. Kita akan mengatakan kepada orang-orang bahwa kita punya Tuhan, kita punya Juru Selamat, dan sekarang ini Dia ada di surga. Dia berdoa bagi kita, dan akan ada waktunya Dia akan datang kembali menjemput kita yang setia tentunya. Sebab itu marilah kita bersyukur di dalam hari yang spesial ini. Firman Tuhan sudah membekali kita. WL sudah memuji dan menyembah Tuhan.
penata layan sudah melayani dengan luar biasa. Dan pesan saya di hari kenaikan ini, mari nantikan kedatangannya. Seperti yang dia katakan, aku akan datang kembali. Dan engkau akan melihat seperti ketika engkau melihat aku naik ke surga. Dan ini benar, ini akan terjadi. Mari kita menanti dengan setia kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput orang-orang percayanya, yaitu saya dan saudara yang selalu ada di dalam kebenaran, yang selalu menjaga iman kita, sehingga Tuhan Yesus datang, dia akan berkata kepada kita, sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Puji Tuhan, mari nikmati hidup ini, syukuri hidup ini, dan salam saya buat kita semua. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Dan akhirnya saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi untuk mengakhiri ibadah spesial hari kenaikan Tuhan ini dengan doa penutup. Mari kita satukan hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terpujilah namamu. Hari ini semua umatmu merayakan hari kenaikan. Engkau ada di surga, namun engkau tetap mengasihi kami, tetap peduli atas hidup kami. Bahkan engkau berkata, satu hari akan ada waktunya, tidak ada yang tahu kapan, tapi itu pasti engkau akan datang kembali, menjemput orang-orang percayamu. Ya Tuhan, pimpinlah langkah hidup kami, untuk kami tetap setia sampai kedatangan-Mu, jemput kami, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih buat ibadah online di dalam hari kenaikan ini Tuhan, buat semua penata layan, semua tim yang sudah menolong sehingga ibadah online ini terlaksana. Berkati mereka semua ya Tuhan. Dan hamba berdoa, Tuhan akan turunkan terus kekuatan untuk kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami sepakat berdoa buat bangsa yang kami kasihi, Bapak Presiden, semua aparat pemerintahan yang ada dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari yang jahat. Dan Tuhan, secara khusus hamba berdoa buat jemaat-Mu di Puri dan di Geraha. Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menguatkan, Tuhan selalu memberi kesehatan. Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Meskipun ada hari-hari yang sukar dan berat, tapi kami tetap percaya janji-Mu ya dan amin adanya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat-Mu di Puri dan di Geraha. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau semua, diberkatilah keluargamu, berkatilah hari-harimu, diberkatilah pekerjaan, usaha dan perjalanan, dan diberkatilah semua anak-anak kita. Perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita, karena Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang luar biasa, dan Dia juga mengutus Roh Kudus-Nya untuk menjadi penolong bagi kita semua. Nama Yesus, hamba turunkan berkat ini. Dan kita semua yang sudah terima berkat, mari kita katakan bersama-sama.